baru yang terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris. Isinya terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Misinya yaitu 1. Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Bagi seorang CPNS, yaitu sebagai analis perkara peradilan pada kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Baru yang bertugas: pertama, membuat salinan putusan; 2. Membuat laporan perkara bulanan dan tahunan; 3. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas perkara pidana dan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengarsipkannya; kemudian menerima pendaftaran surat kuasa dan mensahkannya; kemudian membuat surat keterangan; kemudian melakukan monitoring dan evaluasi post vakum; kemudian menerima dan menindaklanjuti permohonan informasi. Pada Pengadilan Negeri Baru telah diberlakukan absensi pagi dan sore secara online dan manual, dan juga telah dilakukan pemotongan tunjangan kinerja bagi ASN yang terlambat atau tidak masuk kerja. Kemudian juga telah ditetapkan kode berpakaian untuk hari-hari tertentu, dan rutin dilaksanakan rapat pembinaan kedisiplinan ASN oleh Ketua Pengadilan sebagai pejabat pembina kepegawaian. Dan terakhir, menetapkan jam masuk dan pulang kantor, yaitu pukul 8.00 dan pukul 16.30 untuk hari Senin dan sampai Kamis, dan pukul 17.00 untuk hari Jumat. Dan yaitu pertama, mengirimkan perwakilan untuk mengikuti pelatihan teknis peradilan, lalu juga telah mengirimkan perwakilan untuk mengikuti pelatihan non-teknis peradilan, juga telah mengikuti pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, juga Pengadilan Negeri Baru sering mengirimkan perwakilan hakim untuk mengikuti pelatihan sertifikasi dalam bidang teknis judisial. Lalu aspek model penghargaan di tempat kerja dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Baru yang pertama, penghargaan diberikan kepada setiap pegawai untuk yang berprestasi dan berkinerja baik tiap bulannya. Apresiasi yang diberikan dapat berupa cenderamata atau barang yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai yang bersangkutan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. SIT dalam hal ini pelayanan ke eksternal. Yang pertama itu terdapat sistem informasi penelusuran perkara eksternal yang dapat diakses oleh para pencari keadilan untuk memeriksa jadwal sidang dan segala informasi tentang perkara yang sedang berjalan. Lalu ada era terang. Itu berguna untuk pengguna layanan yang ingin melakukan pendaftaran dan atau permohonan surat keterangan seperti surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak dicabut hak politiknya. Kemudian ada pelayanan berupa e-berkadu, yaitu merupakan sistem elektronik yang menunjang pengiriman dan penerimaan berkas perkara pidana dari instansi terkait seperti kejaksaan, kepolisian, advokat, dan atau lapas. Selain itu juga menerima permohonan untuk dikeluarkannya izin penyitaan dan atau penggeledahan serta izin-izin lainnya yang membutuhkan penetapan ketua pengadilan. Lalu ada e-court, yaitu untuk pendaftaran perkara bagi advokat. Kemudian ada e-survey dan PTSP Plus, yaitu gunanya untuk melakukan survei kepuasan masyarakat dan indeks anti korupsi, serta untuk PTSP Plus itu untuk penerimaan surat masuk dan keluar. Lalu untuk internal organisasi, sistem kerja berbasis saat yang telah dilaksanakan itu SIPP internal. Itu berbeda dengan SIPP eksternal, yaitu SIPP internal ini berfungsi untuk administrasi peradilan dan penyediaan informasi bagi internal pengadilan. Lalu ada sistem informasi kepegawaian, kemudian ada monitoring implementasi SIPP atau BIS, yaitu untuk memonitoring pelaksanaan SIPP di Pengadilan Negeri Baru. Kemudian ada PTSP Plus juga, yaitu untuk menerima surat masuk dan surat keluar. Lalu ada direktori putusan yang berisi himpunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lalu ada pelaporan elektronik yang dipergunakan untuk melaporkan data statistik perkara maupun keuangan kepada Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Tinggi.